Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di sini dalam belajar bareng belajar. Pada modul 2 kali ini kita akan belajar terkait apa? Terkait temanya adalah menghitung luas penggunaan lahan. Oke. Di sini penggunaan lahan seperti hal yang materi sebelumnya ya, itu adalah hasil digitasi terhadap suatu data sekunder ataupun primer. Bisa silahkan karena di sini saya akan mencontohkan penggunaan lahan dari hasil data sekunder yaitu peta foto udara yang sebelumnya sudah kita bahas bareng-bareng teman-teman. Di sini udah ada nih SHP penggunaan lahan Desa Bumi Roso yang sebelumnya sudah saya proses, sudah kita buat. Nah, nanti kita coba belajar bareng gimana sih cara hitung penggunaan lahan suatu penggunaan lahan di suatu wilayah. Misal contoh ini adalah Desa Bumi Roso. Oke, langsung aja ya teman-teman. Silakan langkah pertama adalah tentunya memanggil data penggunaan lahan SHP-nya disimpan di mana seperti itu. Ini udah tak masukin di sini. Next step adalah kita coba open atribut. Bentar, loading. Nah, di sini adalah atribut dari dari SHP tadi penggunaan lahan. Ada di sini tulisan penggunaan kebun campuran, sawah, tegalan, rumah, lahan kosong, jalan lingkungan roda 2, jalan lingkungan roda 3, kolam, pondok pesantren, lahan kosong, sekolahan, dan lebih sebagainya. Di sini tertera ada 2101 delineasi area yang ada di penggunaan lahan ini. Oke, langsung aja. Langkah pertama adalah kita add field dulu ya. Add field dengan keterangan yaitu adalah luas. Luas, terus ini milihnya enggak lagi teks tapi float. Karena di sini nanti dia lebih ke angka teman-teman. Jadi lebih prestisi, koma-komanya juga lebih prestisi, tidak ibaratnya kalau pakai teks nanti bisa terjadi distorsi ataupun ibaratnya distorsi itu tidak ketidaktepatan data seperti itu angka lah. Oke, udah luas. Oh iya, luasnya di sini teman-teman supaya lebih jelas saya saranin di nama ini udah langsung tentuin nih mau kilometer persegi, hektar, meter persegi atau sebagainya. Misal saya buat hektar aja ya, yang agak ibaratnya juga bisa bisa lebih sering kita ketahui di sini. Oke, udah? Oke. Nah, udah muncul nih di samping kanan luasnya. Nah, caranya gimana sih buat cari luas nih? Apakah kita harus ngitung satu-satu dengan select kayak gini? Oh, ini luasnya berapa? Ini bangunan ini berapa luasnya? Jalan ini luasnya berapa dan sebagainya? Saya jawab tidak seperti itu teman-teman. Karena kita di sini menggunakan aplikasi fungsinya adalah apa? Untuk mempermudah suatu pekerjaan kan. Jadinya tidak serumit itulah. Sebenarnya mudah banget, tinggal nanti di blok kayak gini, terus klik kanan nih di tempat bagian atas. Selanjutnya kalian teman-teman kalkulat geometri. Kalkulat geometri, terus ini klik yes aja. Selanjutnya, sebentar, ini proses loading. Di sini pilih propertinya ya, adalah area. Oke, udah. Ini punyanya banyak pilihannya, perimeter, 3D perimeter, X, Y, Z koordinat dan kawan-kawan. Tapi kita karena menggunakan luas ya area, terus ini use koordinat system adalah kita WGS 84 UTM zona 49S. Nah, jadi salah satu ibaratnya ketika di awal kita memilih zona UTM itu akan digunakan terus ketika proses-proses kebutuhan peta tematik yang kita buat, termasuk di sini salah satunya untuk menghitung luas. Nah, unitnya ini teman-teman silahkan mau milih apa. Tadi kan udah kita bilang hektar ya. Nah, klik hektar kalau teman-teman mau arch, tapi ini biasanya daerah-daerah luar ya, Amerika mungkin ya.
arch, terus quart desimeter, desimeter persegi, atau feet persegi, kilometer persegi, meter persegi, atau miles persegi. Kalau yang di Indonesia jelas 3 ya, meter persegi, kilometer persegi, maupun hektar. Desimeter menurut saya sih kayaknya jarang banget untuk luas, tapi yang 3 itu yang sering. Oke, kita akan menggunakan hektar. Setelah itu klik OK aja. Nah, proses computing akan terjadi. Ini dalam bekerja, sebentar, tunggu sebentar. Oke, di sini udah ketahuan nih teman-teman prosesnya. Luasannya berapa hektarnya. Paling luas apa di sini? Kita klik aja, oh ini kebun campuran 15 hektar atau 15.000 atau berarti 1 hektar kan 10.000 ya. Berarti 150.000 meter persegi di sini. Oke. Itu caranya. Nah, di sini kita sesuai dengan modul ini kita ingin mencoba melihat luasan suatu penggunaan lahan nih, teman-teman. Misal kita di sini ingin melihat suatu bentukan lahan, terus kita ingin ibaratnya menjumlahkannya. Contoh nih, tak clear dulu. Ini select by attribute ya, teman-teman pilih table of content. Sorry. Apa ini tadi namanya table option ya, of content. Table option select by attribute. Nah, pilihlah di sini adalah karena kita di sini namanya penggunaan, pilihlah penggunaan dulu, klik double klik. Terus kita pilih ini get unique value. Maksudnya itu penggunaan terus value-nya di dalamnya apa aja sih. Nah, teman-teman mau lihat jumlah apa? Nanti diklik ini. Terus selanjutnya ada sama dengan. Terus contoh aku pengen lihat sawah yang ada di Bumi Roso berapa sih? Terus sawah ya udah ya. Terus apply. Nah, di sini sistem akan langsung otomatis melihat ataupun menselect sawah-sawah yang ada di penggunaan lahan yang di sini. Di seluruh desa Bumi Roso ini. Poligonnya kelihatan kan? Oke, kita pilih di sini aja. Yang show select record. Nah, selanjutnya langkahnya kalian teman-teman di sini klik kanan, terus pilihlah statistik teman-teman. Nah, di sini akan langsung kelihatan nih luasannya si sawah itu count ada 28 hasil digitan untuk sawah yang ada di PL Desa Bumi Roso ini. Minimumnya berapa sih? Oh, 0,00829 hektar paling kecil di sini. Terus maksimal berapa? 6 hektar, berarti sekitar berapa? 60.000 meter persegi ya. Terus minnya rata-rata juga ada, sumnya berarti teman-teman nanti tinggal pilih ini sumnya untuk dipindah di Excel atau apa seperti itu bisa. Terus standar deviasinya berapa? Ini 1,6. Terus nuls. Oke, itu bisa pakai cara itu atau gini teman-teman, aku punya cara yang lebih mudah. Mudahnya kok gimana mudahnya sih? Mudahnya gini, kita ekspor ini si tabel penggunaan lahan ini di sini save file ini menjadi Excel. Seperti itu. Kita manual pakai Excel. Caranya gimana? Di sini ada tabel option lagi, terus export. Selanjutnya pilih nih. Ini pilihan ini all record. Terus ini pilih teman-teman di base table. Oke, di base table terus ini pilih apa? PL itu penggunaan lahan ya. PL Desa Bumi Roso. Nah, di sini save aja teman-teman di mana tempat menyimpannya, save. Oke, kita sorry. Do you want to add the new table on the current map? No aja. Ini ibaratnya tabel yang tadi kita ekspor itu apakah mau ditampilin di peta sini, workbook sini? Enggak usah aja. Oke.
Terus kita lihat datanya tadi. Oh, sorry. Nah, ini pl.dpf. Caranya teman-teman pertama panggil si Excel dulu nih. Contoh, bentar ini. Oke, dah. Terus si pl.dpf ini drag and drop ke Excel yang ada type-nya dpf file ya. Drag and drop. Nah, di sini bentar. Nah, ini simbologinya panjang banget. Nah, di sini udah muncul HA luas ini. Terus teman-teman tinggal manual aja di sini. Ini sort dulu by apa? By abjad, misal contoh. Nah, ini udah by abjad, nanti bisa langsung sum aja per ini irigasi berapa, jalan kabupaten berapa, jalan lingkungan berapa, kebun campuran itu berapa, ini berapa, 54 hektar, kolam itu di sana berapa. Jadi teman-teman kan lebih mudah. Kalau kayak tadi sih memang benar mudah. Ya sama-sama silahkan nanti bisa menjadi opsi lah. Ada 2 cara, pakai cara yang tadi, sum area ataupun pakai cara ini. Silahkan nanti teman-teman bisa memilih yang paling efektif dan efisien mana. Yang jelas tadi saya pesan kalau di sini udah beri keterangan luas, langsung aja underscore apa luasannya, meter persegi, km persegi, atau HA, hektar. Supaya nanti lebih jelas, karena ibaratnya ketika save file ini nanti kok dibagikan, raw datanya kita bagikan kepada orang user, orang lain, mereka udah bisa membaca, oh ini luasannya dalam apa sih? Oh ternyata dalam HA, tidak perlu kayak tadi lagi kita tempat dulu user itu membuat seperti yang kita lakukan tadi untuk mengeceknya. Oke, demikian cara untuk tutorial untuk membuat menghitung luasan penggunaan lahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.